Selamat pagi, perkenalkan nama saya Angela Fortunata, NIM 2210417683, kelas M3, mata kuliah Manajemen Pemasaran. Dosen pengampu Pak Adi Mursalim, SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bab 2 tentang perkembangan pemasaran di abad ke-21. Pemasaran adalah seni mengembangkan, mengiklankan, dan mendistribusikan barang atau jasa kepada konsumen serta bisnis. Namun pemasaran tidak hanya terbatas pada barang dan jasa, tetapi juga mencakup segala hal mulai dari tempat hingga ide dan diantaranya. Hal ini menimbulkan banyak tantangan di mana orang pemasaran harus mengambil keputusan strategi. Dan jawab untuk tantangan ini tergantung pada pasar tempat perusahaan melayani, karena keputusan pasar konsumen berkaitan dengan produk, pengemasan dan saluran distribusi. Untuk bisnis, pengetahuan dan kesadaran produk sangat penting bagi orang pemasaran karena bisnis sedang mencari untuk mempertahankan atau membangun kredensial di pasar masing-masing. Untuk pasar global, orang pemasar harus mempertimbangkan tidak hanya keanekaragaman budaya, tetapi juga berhati-hati sehubungan dengan persyaratan peraturan pasar individu. Untuk organisasi nirlaba dengan anggaran terbatas, kepentingan terkait dengan harga produk sehingga perusahaan harus merancang dan menjual produk yang sesuai. Filosofi pemasaran yang digunakan oleh setiap perusahaan haruslah campuran antara kepentingan organisasi, kepentingan konsumen, dan kepentingan masyarakat. Dalam filosofi produksi, fokus perusahaan adalah pada angka jumlah produksi yang tinggi yang mengurangi biaya per unit dan bersama dengan distribusi massal. Konsep ini biasanya masuk akal di pasar berkembang, di mana ada kebutuhan produk dalam jumlah besar. Filosofi produk berbincang tentang konsumen yang bersedia membayar premi ekstra untuk kualitas tinggi dan kinerja yang andal, sehingga perusahaan fokus untuk menghasilkan produk yang dibuat dengan baik. Konsep penjualan percaya dalam mendorong konsumen untuk membeli produk yang dalam keadaan normal. Mereka akan menolak konsep pemasaran percaya pada kepuasan konsumen, sehingga mengembangkan dan menjual produk dengan tetap fokus dan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Filosofi pelanggan percaya pada penciptaan produk yang disesuaikan, di mana produk dirancang dengan melihat transaksi Filosofi pelanggan percaya pada penciptaan produk yang disesuaikan, di mana produk dirancang dengan melihat transaksi historis konsumen. Filosofi terakhir adalah konsep societal yang percaya pada konsumen tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat atau ruang lingkungan. Revolusi digital dan abad ke-21 telah membuat perusahaan menyesuaikan cara mereka menjalankan bisnis. Salah satu tren utama yang diamati adalah kebutuhan proses dan sistem pelapisan arus, dengan fokus pada pengurangan biaya melalui outsourcing. Tren lain yang diamati di perusahaan adalah dorongan untuk gaya wirausaha, lingkungan kerja dengan pendekatan atau global lokal. Pada saat yang sama, pemasar perusahaan berharap dapat membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen. Hubungan ini membangun platform yang memahami kebutuhan dan preferensi konsumen. Pemasar melihat saluran distribusi sebagai mitra dalam bisnis dan bukan sebagai pelanggan. Perusahaan dan pemasar membuat keputusan menggunakan berbagai model simulasi komputer. Faktor-faktor yang mempengaruhi situasi ekonomi saat ini pada pemasaran.
Yang pertama, permintaan dan pasokan mengikuti kontur pasar. Yang kedua, alokasi anggaran untuk bisnis. Yang ketiga, ekonomi nasional. Yang keempat, tren ekonomi. Yang kelima, makmur atau boom times. Yang keenam, transaksi persaingan. Yang ketujuh, utilitas ekonomi. Yang kedelapan, perusahaan industri. Yang kesembilan, pemasaran di Indonesia. Pemasaran di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa pasar regional yang besar dan lebih banyak ceruk pasar dan pasar mikro. Pasar konsumen tersebar di sekitar 17.500 pulau, di mana selera dan preferensi bervariasi. Harga juga bervariasi dengan campuran budaya, ukuran populasi, dan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda, membuat pemasaran di Indonesia menantang. Strategi pemasaran satu ukuran untuk semua tidak akan berhasil. Konsultan manajemen McKinsey telah mengidentifikasi tren konsumen yang luas berikut ini, yang memiliki implikasi penting untuk pemasaran di berbagai segmen pasar di Indonesia. Yang pertama, preferensi merek. Orang Indonesia memiliki preferensi yang lebih tinggi terhadap merek dibandingkan konsumen negara lain. Ketika mereka berada pada tahap perkembangan yang sama, termasuk Cina, preferensi merek lokal sangat tinggi. Dengan 60% orang Indonesia memilihnya, terutama dalam kategori makanan dan minuman. Yang kedua, dinamika perkotaan. Sangat penting untuk memahami perbedaan dan dinamika yang tidak hanya di dua kota terbesar di Jawa dan Jakarta dan Surabaya, tetapi juga kelompok kota kecil yang berkembang pesat di seluruh Nusantara. Yang ketiga, menuju pasar. Infrastruktur distribusi Indonesia terfragmentasi secara geografis dengan toko milik keluarga dan toko yang menjalankan dominasi dalam berbagai kategori konsumen, namun retail modern berkembang dan menjadi lebih diterima saat saluran baru bermunculan. Yang keempat, menjadi digital. Teknologi digital memainkan peran yang semakin besar dalam menjangkau pelanggan Indonesia yang tersebar dan beragam. Saat ini, iklan televisi dan rekomendasi pribadi adalah sumber utama informasi produk konsumen. Persyaratan pelabelan di Indonesia. Barang wajib diberi label dalam bahasa nasional. Bahasa Indonesia, pengecualian dapat diberikan hanya jika terdapat kesulitan dalam menemukan kata-kata dalam bahasa Indonesia dengan arti yang mirip dan jika tidak ada kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia. Persetujuan untuk menghilangkan pelabelan bahasa Indonesia harus diperoleh dari Jaksa Agung Indonesia. Label untuk produk makanan juga harus mencantumkan, yang pertama, indikasi produk telah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta memiliki nomor produk atau nomor ML yang diberikan oleh badan tersebut. Yang kedua, tanggal habis tempo. Yang ketiga, nama dan alamat lengkap importir. Yang keempat, jika produk halal, pemberian sertifikat halal dari lembaga yang disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kelima, kepatuhan dengan peraturan pelabelan khusus lainnya saat zat pewarna digunakan. Label untuk obat farmasi juga harus menunjukkan negara asal. Yang kedua, sifat komposisi obat. Yang ketiga, kuantitas dan nomor registrasi dari Kementerian Kesehatan. Persyaratan produksi, distribusi, pelabelan, pengemasan, dan iklan khusus berlaku untuk kosmetik dan produk kebersihan. Peluang pemasaran di Indonesia. Yang pertama, profit konsumen.
Yang kedua, daya beli konsumen di Indonesia. Yang ketiga, perilaku konsumen di Indonesia. Sekian materi yang saya dapat ringkas dari penjelasan bab 2. Sekian dan terima kasih.